Ya, Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah asli. Mulai dari kertas, tanda tangan hingga stempel semua dinyatakan sah. Tapi masih ada yang belum puas dengan hasilnya. Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa yang berhak untuk menentukan kebenaran dari ijazah tersebut adalah pihak pengadilan. Lantas, benarkah harus lewat pengadilan untuk membuktikan kebenaran ijazah tersebut, dan apa sebetulnya alasan mereka masih bersikeras menolak hasil penyelidikan pihak kepolisian, dan apa pula nasib dari kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu yang akan kita kupas tuntas malam hari ini pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Saya mau sapa satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Mas Ahmad Khozinuddin, Koordinator Non-Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Selamat malam Mas Khozi. Malam Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Di sebelah Mas Khozi ini kita taruh di tengah sengaja ya, untuk bisa menetralkan kanan dan kiri. Biar gak tarung nanti ya. Biar tidak bertarung. Ada Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Aristo. Sehat? Mbak Vena, sehat. Terima kasih diundang. Di sebelah Bang Aristo ini sudah hadir ada Mas Andi Aswan selaku Waketum Jokowi Mania. Selamat malam. Malam. Sehat. Sehat. Oke, saya pertama mungkin ke Mas Khozi terlebih dahulu ya. Baik, ini kan Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Tapi sepertinya dari pihak Anda masih belum puas. Apa sih yang belum puas? Saya pikir pertama yang harus kita dudukkan bukan pihak kami ya, tapi rakyat Indonesia. Karena apa yang kami lakukan sebenarnya tidak sedang mewakili pribadi ya, terutama klien kami ya Pak Roy Suryo, Risman Hasiholan dan yang lainnya. Sebenarnya kita berusaha untuk menjawab pertanyaan publik tentang masalah ini, dan mereka lalu melakukan sejumlah penelitian. Dan saya ingin koreksi, apa yang dinyatakan oleh Bareskrim itu bukan asli ya, tapi identik begitu. Beda antara identik dengan otentik. Kenapa demikian? Karena proses yang terjadi itu kan baru mengumpulkan bukti yang menjadi bagian dari bukti-bukti lain. Kalau kita kembali ke pasal 184 KUHP, dokumen itu kan hanya satu bukti. Masih banyak bukti lain yang akan dikonfrontir dengan dokumen tadi. Apakah bukti yang lain menguatkan dokumen tersebut, atau justru bukti yang lain, misalkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan yang lainnya justru bertentangan. Itu kan masih lama, dan ini prosesnya di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya kan sebenarnya tidak pada saat pengumuman yang disampaikan oleh Brigjen Pol Johandani Rohojopuro. Kami sebenarnya sudah lama, kira-kira seminggu lah yang lalu kami sudah mengeluarkan rilis dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, yang pada pokoknya kami menyayangkan proses di Bareskrim yang tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Bahkan kami menolak proses itu sejak lama. Jadi yang kami tolak saat itu bukan hasilnya ya, prosesnya. Kenapa? Karena prosesnya patut diduga justru hanya akan melegitimasi ijazah itu. Kenapa? Ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, aduan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu sebenarnya sudah masuk di Desember 2024. Tidak diberi nomor LP, hanya diarsip di Dumas, dan tidak pula ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, tiba-tiba proses Dumas itu ditingkatkan melalui penyelidikan, laporan informasi dahulu, diterbitkan surat penyelidikan, dan pemanggilan terhadap sejumlah klien kami, misalnya Pak Rizal Fadilah dipanggil, Mehdi Juniarto dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Itu setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya yang melaporkan bahwa dirinya dihina sehina-hinanya, dicemarkan atau direndahkan serendah-rendahnya, yang kemudian masuk di LP di 30 April 2025. Setelah itulah dikebut ya, klien kami di 6 Mei diperiksa, dan tiba-tiba kok sudah masuk pada proses yang masuk kategori pro justisia. Padahal kalau kita bicara Dumas, ini kan acuannya tentu Perkapolri lagi ya, Perkapolri nomor 6 2019 ya, tentang penyidikan pidana. Dumas itu kan ujungnya hanya pada rekomendasi apakah nanti akan diterbitkan pro justisia atau jadi kasus lah, kira-kira begitu bahasanya, dengan terbitnya LP, atau itu tidak jadi kasus, tidak terbit LP. Nah, tindakan-tindakan yang diambil oleh Bareskrim hari ini melampaui dua hal. Pertama, prematur dari sisi pengumumannya. Yang kedua, tahapannya melampaui, semestinya tidak masuk pada pokok perkara ijazah karena belum terbit LP. Justru kalau mau fair, yang harusnya segera ditindaklanjuti di Polda Metro Jaya sudah ada LP-nya, harusnya disita barang itu sebagai bukti bahwa Saudara Jokowi punya ijazah asli, lalu menganggap klien kami menebarkan fitnah. Jadi soal proses yang dipermasalahkan begitu. Mas Andi Aswan, mungkin bisa direspon. Ya, kalau kita lihat ya, prosesnya ini kan cukup panjang ya.
mengapa Pak Jokowi memberikan ijazah aslinya itu ke Bareskrim? Kan proses sudah diproses sana, ya kan? Untuk di tes forensik, ya kan di sana. Ini kan sudah keluar hasilnya itu. Terserah mau dibilang identik, ya itu tidak sama dengan otentik. Yang jelas apa yang telah dilakukan oleh Mabes Bareskrim itu sudah jelas mengatakan, ya bahwasanya ijazah beliau itu memang beliau berkuliah di sana dengan data-data yang jelas itu, ya kan? Artinya apa? Ya ini bukan kata dibilang palsu, ini jelas, ini adalah kalau walaupun dibilang identik, kita bilang ini asli. Kenapa? Nggak mungkin Bareskrim itu akan mengeluarkan, ya bahwa kata-kata dari identik itu tanpa melalui proses-proses yang sudah berlangsung itu loh. Ya kita ini kalau tidak dipercaya Bareskrim, tidak dipercaya kepolisian, mau percaya kemana lagi? Ya justru kita ini adalah pengen melihat bahwasannya, ya persoalan-persoalan ini, ya bisa secara terang benderang gitu loh. Dan saya setuju kalau maju terus di pengadilan sampai terbukti gitu loh. Karena ini adalah bisa jadi presiden buruk, ya buat nanti presiden kemudian itu pasti. Karena ini akan terulang-ulang terus lagi. Dicarilah celah-celah itu gitu loh. Ya, sebetulnya kalau saya melihat ini ada skenario apa di balik ini. Itu yang menarik sebetulnya. Ini panjang ini. Ini bukan ujuk-ujuk, ini ada semacam desain ini. Oke. Ya, seperti itulah dulu. Bang Aristo, jadi gimana? Apakah pernyataan keaslian disampaikan Bareskrim ini cukup kuat secara hukum? Gini, ya kalau kuat secara legal formal kuat, tapi saya mau mendudukan persoalan ini dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Oke. Gini, persoalan ini adalah, ini persoalan pembuktian. Ini persoalan pembuktian, ini jantungnya hukum acara pidana. Nah, di persoalan pembuktian akan selalu ada perdebatan di negara manapun, termasuk yang lebih advance seperti Amerika, antara legal truth atau kebenaran hukum, itu yang secara formal, secara prosedural, dan factual truth. Kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM, ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik. Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan tadi tintanya, stempelnya. Itu satu hal. Kemudian saksi-saksi teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto hard evidence. Nah, pertanyaannya apakah legal truth, apa kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual truth. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali apakah legal truth itu sama dengan ada distance-nya dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Artinya ini harus memberikan pembuktian yang mengarah kepada factual truth tadi? Iya, pasti dong. Karena sekarang legal truth-nya, mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau ibarat pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas. Itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi-saksi, ada foto-foto. Dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Bareskrim, itu udah lebih dari 2.
Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah apakah hakimnya yakin apa enggak. Jadi subjektif. Jadi makanya itu saya katakan, kalau ini pertandingan sepak bola, mohon maaf, pihaknya Mas Ahmad nih lagi kalah nih di babak pertama. Apakah dia bisa mengembalikan? Saya nggak tahu. Oke, mohon maaf, pihaknya katanya lagi kalah nih Ya, situasinya. itu kan- Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.